sejenak sehingga memberikan kesempatan bagi masyarakat yang sudah lebih dulu datang dan punya tiket, sedangkan yang lainnya digunakan sistematika yang namanya delaying system. Selain juga pengaturan yang lebih baik. Ini kita pastikan baik penyeberangan asal maupun penyeberangan tujuan, termasuk yang di Jawa Timur. Baik, agenda kedua ini terkait kesiapan infrastruktur, terutama jalan-jalan tadi dan sistem transportasinya. Teman-teman sekalian, terkait dengan jalan nasional yang non-tol, saya ulangi, yang sifatnya non-tol, ini kita laporkan ada 47.000 lebih kilometer yang harus terus kita preservasi. Kondisinya beragam, tapi secara umum jalan nasional yang non-tol itu kemantapannya sekitar 93,5%. Memang begitu masuk ke jalan-jalan provinsi, jalan kabupaten kota berbeda tingkat kemantapannya. Tapi paling tidak kami laporkan untuk jalan nasional yang non-tol, baik Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua, secara umum dalam kondisi yang siap dan mantap. Nah, namun demikian kita memahami bahwa kita juga harus terus melakukan preservasi, memperbaiki jalan-jalan yang memang rusak. Sudah kita siapkan dari Kementerian Pekerjaan Umum yang dinamakan dengan Disaster Relief Unit. DRU ini tugasnya adalah secara cepat menggelar alat-alat berat dengan material yang digunakan untuk segera menutup, saya ulangi, memperbaiki atau menambal jalan-jalan yang berlubang agar bisa segera digunakan dan tidak terlalu menghambat perjalanan. Ini sudah diantisipasi, ada beberapa titik rawan bencana, totalnya itu bisa dilihat 807 rawan banjir, kemudian 1.641 rawan longsor, sedangkan ada 15 rawan banjir rob. Ini tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian total kesiapan tim DRU tadi, Disaster Relief Unit, itu sekitar 1.461 unit. Ini juga sudah siap dengan alat-alat berat dan materialnya. Saya lanjutkan. Nah, pengoperasian jalan tol totalnya ada 3.115 km jalan tol se-Indonesia. Dan tadi sudah saya singgung sebentar, yang juga kita atensi selain tentunya gerbang-gerbang tol yang nanti akan menjadi titik-titik bottleneck, tapi juga ada sejumlah tempat istirahat dan pelayanan TIP atau rest area. Sekaligus sekarang kita juga siapkan stasiun pengisian kendaraan listrik. Ini juga sudah menjadi tren masyarakat, sudah semakin banyak yang menggunakan kendaraan-kendaraan pribadi berbasis listrik. Nah, ini yang kita siapkan, 76 ruas jalan tol yang beroperasi bersama dengan fasilitas pendukungnya. Kalau dilihat ada TIP A, B, dan C. A itu artinya punya kategori yang ada stasiun BBM ya, pom bensinnya. Kemudian tipe B tidak ada. Sedangkan yang C itu sifatnya cuma modular dan itu hanya sifat sementara digunakan pada saat lebaran. Ini baru kami dapatkan karena kebetulan tadi Pak KSP menanyakan kepada kami di ruang holding, yang biasanya juga ingin diketahui oleh masyarakat adalah terkait dengan tol fungsional. Tol fungsional ini juga sangat dinantikan, artinya secara umum ini belum benar-benar resmi beroperasi, karena memang mungkin sedikit lagi finishing, lagi ada tahapan terakhir yang harus dituntaskan, tapi secara darurat atau secara khusus bisa difungsikan hanya selama masa mudik dan arus balik lebaran. Ada 3 ruas di Sumatera, kemudian 6 ruas di Jawa, dan 1 ruas di Kalimantan, sehingga totalnya ada 10 ruas jalan tol fungsional yang disiapkan periode libur lebaran Idul Fitri oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Nanti bisa dilihat di sini secara cepat saja. Tadi kalau Pak KSP tanya bagaimana Sumatera, contohnya ada tol Indralaya dengan Prabu Mulih. Nah itu yang dinantikan oleh Pak KSP. Tapi yang lainnya ada tol Sigli Banda Aceh,
kemudian tol Kuala Tanjung, Tebing Tinggi dan Parapat, termasuk Indrapura Kuala Tanjung. Sedangkan di Jawa ada 6 ruas, totalnya 148 km. Ini Jakarta Cikampek 2 Selatan, Kutanegara Sadang, tol Cibitung Cilincing, Taruma Jaya Cilincing, dan lain sebagainya. Saya tidak akan jelaskan secara detail, nanti bisa dilihat di data yang kami miliki. Saya lanjutkan. Untuk kesiapan sarana dan prasarana, kita kategorikan paling sederhana dengan transportasi darat, laut, dan transportasi penyeberangan. Bisa dilihat di sini Bapak Ibu sekalian, kita menyiapkan 31.000 lebih bis dengan kapasitas tempat duduk 1,2 juta, dan prasarana yang disiapkan ada 115 terminal tipe A dan 62 terminal tipe B. Sedangkan untuk transportasi laut kita siapkan 829 unit kapal dengan kapasitas 3,26 juta penumpang, dan prasarana pelabuhan yang juga disiapkan adalah 636 pelabuhan. Yang terakhir terkait dengan penyeberangan, disiapkan 255 unit kapal dengan kapasitas penumpang 6,1 juta dan jumlah kendaraan yang bisa diangkut kurang lebih 770.000. Dan disiapkan pula tentunya 15 lintasan penyeberangan di 29 pelabuhan. Nah, begitu kita masuk ke penerbangan dan kereta, kami juga izin melaporkan di sini mudah-mudahan sekali lagi tidak terlalu terdampak cuaca, dan kita harapkan 7,8 juta penumpang bisa menjadi target yang bisa kita selayani dengan baik, 378 unit pesawat dan 257 bandar udara di seluruh Indonesia. Kereta ini kita juga siapkan, mohon maaf itu salah tulis itu, 3.800 unit kereta dengan kapasitas bisa dilihat di depan, dan 668 stasiun yang juga dipersiapkan. Bagian terakhir, saya ingin menyampaikan kebijakan dan insentif mudik lebaran. Ini juga tentunya sangat baik jika teman-teman jurnalis bisa menyampaikan, mengamplifikasi ini kepada masyarakat. Diskon, ini tentunya dinantikan, berapapun diskon itu. Yang jelas untuk angkutan laut 30%. Sebesar 30% diskonnya kelas ekonomi di seluruh trayek kapal PSO Pelni. Ini berlaku selama 26 hari, 11 Maret hingga 5 April 2026 ini. Targetnya 445.534 penumpang. Sedangkan diskon kereta api juga sebesar 30% untuk seluruh kereta api ekonomi di luar dari yang non-penugas. Saya ulangi, non-penugasan. Ini 14 Maret hingga 29 Maret, jadi 16 hari masanya, dengan target 1,2 juta penumpang. Yang terakhir, diskon angkutan udara ini bisa kita tambah lagi. Kalau lebaran sebelumnya itu 13-14% Pak KSP, tahun ini bisa kita tambah lagi diskonnya 17 hingga 18%. Ini ada beberapa elemen yang juga menjadi faktor pengurang, sehingga harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi mudah-mudahan lebih terjangkau bagi masyarakat. Ini berlaku kurang lebih 16 hari juga, dari 14 Maret hingga 29 Maret, untuk pembelian tiket mulai tanggal 10 Februari. Sebelumnya juga sudah disosialisasikan kepada masyarakat, tapi bagus kalau kita bisa perkuat lagi melalui forum ini. Targetnya 3,3 juta penumpang. Sedangkan diskon tarif angkutan penyeberangan, ini 14 pelabuhan penyeberangan ASDP menerapkan 100% diskon jasa ke pelabuhan, atau setara jika agregat, jika di tarif terpadunya kurang lebih 21,9% untuk masa tanggal 12 hingga 31 Maret. Ini bisa dilihat tentu sekali lagi Merak Bakahuni, Ketapang Gili Manuk, Kayangan Poto Tanto, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini juga memberikan keringan bagi masyarakat. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, untuk tarif pada ruas jalan tol selama masa lebaran ini juga diberikan diskon 30% di 25 ruas jalan tol. Periodenya bisa dilihat 15 hingga 16 serta 26 hingga 27.
Ini lagi-lagi dengan semangat kita mengurai kemacetan, diberikan diskon di tanggal-tanggal tersebut sehingga kita bisa mengurai kemacetan sehingga tidak semua tertumpuk pada puncak-puncaknya tadi. Bisa dilihat di slide ini. Nah, sebelum tentunya kami menyerahkan kembali kepada Bapak KSP, kebijakan mengurai kepadatan arus mudik ini tentunya benar-benar merupakan sebuah sinergi dan koordinasi lintas sektor, terutama terima kasih juga kepada jajaran Polri, terutama Kakor Lantas Polri yang setiap saat bersama-sama kami dengan Kementerian Perhubungan untuk memastikan agar pembatasan operasional angkutan barang ini juga bisa menjadi solusi yang efektif. Angkutan barang terutama dengan 3 sumbu atau lebih, kemudian kereta tempelan atau kereta gandengan. Kemudian angkutan barang yang digunakan untuk mengangkut hasil galian, baik tanah, pasir, batu, dan hasil tambang, serta bahan bangunan, seperti besi, semen, dan kayu. Ini juga kita batasi operasinya. Dan angkutan yang dikecualikan, karena ini esensial, yaitu BBM, BBG, hewan ternak, pupuk, bantuan korban bencana alam, dan barang-barang pokok. Karena ini tidak bisa ditunda. Tadi kami sudah sebutkan ada metodologi delaying system pada pelabuhan-pelabuhan penyeberangan. Ini juga diharapkan bisa mengurai bottleneck dan kepadatan ekstrim yang harus kita hindari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Saya mengucapkan selamat berkumpul dengan keluarga. Mari utamakan keselamatan dan kenyamanan. Bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk masyarakat lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sampaiannya. Ya pemirsa, Anda baru saja menyaksikan pernyataan yang disampaikan oleh Menko Infra dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono terkait persiapan sejumlah infrastruktur transportasi dan juga jalan untuk persiapan arus mudik 2026. Di mana seluruh infrastruktur jalan siap dilintasi untuk arus mudik Jawa, Bali, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan juga Papua. Dan saat ini hingga H-10 Lebaran, ada 47.000 lebih kilometer untuk infrastruktur jalan yang masih dalam proses perbaikan dan akan segera siap untuk dilintasi para pemudik. Dan saat ini juga sudah ada 3.115 jalan tol se-Indonesia yang siap melayani arus mudik beserta dengan fasilitas rest area dan juga stasiun pengisian bahan bakar listrik. Dan juga ada 10 ruas tol fungsional di kawasan Sumatera dan Jawa sudah siap beroperasi melayani arus mudik. Selain itu juga akan ada diskon tol yang bisa dinikmati oleh para pemudik selama libur mudik Lebaran. Dan selain itu juga pemirsa, moda transportasi udara dan darat juga, selain itu juga ada diskon yang diberikan oleh pemerintah terkait kebijakan insentif angkutan mudik. Pertama, diskon untuk transportasi laut sebesar 30% yang mulai berlaku pada tanggal 11 Maret untuk kelas ekonomi. Untuk diskon kereta api sebesar 30% untuk seluruh kelas ekonomi dan telah berlaku sejak 14 Maret. Dan diskon untuk transportasi udara sebesar 17 hingga 18% akan dimulai pada 14 Maret. Dan juga diskon untuk transportasi penyeberangan, salah satunya adalah kapal feri. Dan demikian breaking news untuk saat ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menyaksikan program kami selanjutnya. Saya Cakri Miller. Sampai jumpa.